Sebenarnya buku ini adalah Mutiara Keheningan yang saya kumpulkan selama hampir 20 tahun. Oleh sebab itu saya jadikan menjadi kalung atau menjadi tasbih dan ditulis dalam 30 bab. Terlalu panjang sebenarnya, seharusnya buku ini adalah 2 buku, tapi akhirnya dijadikan 1, maka ada buku 1 dan buku 2 disebut di dalam. Dengan arti Anda kalau baca 1 bab 1 hari, meditasi, merenung 1, maka selesailah dalam 1 bulan. Dan hari ini kita sudah memasuki bab yang ke-28. Bab yang 27, kesadaran akan hening minggu lalu. Ini bab yang ke-28, yaitu slow down. Kata slow down, saya sadari adalah 2 perjalanan yang paling saya ingat, yaitu perjalanan dari dari Jakarta ke Bandung, dan kemudian di dalam kota, dan satu lagi beberapa kali saya naik bus dari Singapura ke KL atau KL ke Singapura. Nah, ketika Anda mau berhenti, sebenarnya ada tempat makan, ada restoran, minum, dan lain-lain, ada factory. Selalu untuk Anda sampai turun ke tempat tersebut atau toilet, maka di jalan itu tertulis slow down. Konsepnya adalah kalau Anda ngebut cepat, maka Anda tidak melihat tanda tersebut. Jadi Anda bisa melihat restoran yang indah, taman yang indah mungkin di sana adalah dengan Anda slow down. Nah, itu yang dikatakan oleh teman kita tadi dalam sebuah buku Embrace of Slow, Cal Honore. Gandhi berkata demikian, ada sesuatu dalam hidup ini yang melampaui kecepatan. There is more to life than the count of speed. Sehingga dia disebut menjadi kultus daripada percepatan. Nah, kita mulai dulu dari hidup kita sebenarnya. Hidup manusia dimulai dari keheningan. Dan diakhiri juga dengan keheningan. Kita ada dalam kandungan ibu kita dalam keheningan selama 9 bulan. Ketika lahir, terjadilah keributan. Dan sejak itu, ya, keriuhan dalam hidup dan akhirnya akan berhenti di rumah keheningan. Kuburan disebut rumah keheningan. Setiap hari saya selama 12 tahun, kalau pergi ke tempat kerja rumah sakit jiwa, berjarak kira-kira 15 km di kota Singkawang, rumah sakit jiwa Kalbar, melewati 3 kuburan. Ya, ada kuburan umum, kuburan muslim, dan kuburan katolik. Dan di depan rumah sakit jiwa langsung ada kuburan. Bahkan di belakang rumah sakit jiwa, kuburan rumah sakit jiwa sendiri. Jadi orang-orang yang meninggal dikubur di sana. Dan mereka menyebut kuburan adalah rumah keheningan. Demikian juga semesta. 13,7 miliar tahun yang lalu, dari keheningan kemudian terdengarlah sebuah dentuman. Tapi siapa yang dengar ya? Ketika dikatakan kalau sebatang pohon tumbang di hutan dan tak ada yang mendengarnya, apakah ada suara? Nah, kita berandai ini 13 miliar 7 atau 9 miliar tahun yang lalu ada dentuman Big Bang, dari keheningan kemudian semesta terjadi. Sedangkan bumi diperhitungkan 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian saudara, sampai saat ini semesta ini pun berjalan dalam keheningan. Kemudian kalau kita masuk kepada konsep agama atau ketuhanan pun, saya menganggap selama ribuan tahun ini Tuhan juga hening kok, ya. Dan keberadaan COVID-19 ini juga telah memaksa kita untuk diam, tenang, hening selama 3 bulan ini. Tadi saya habis jogging jalan. Sebelum acara ini ada 2 jam saya jalan.
Saya memenuhi kuota saya sudah, minimal untuk sehat 10.000 langkah satu hari. Sore hari ini saya selesaikan. Kemarin agak malam jam 10 saya selesaikan. Nah, di perjalanan kita itu, life is a journey of discovery. Life is a journey of consciousness, awareness, mindfulness. Nah, ada keributan dalam perjalanan itu. Dimulai dengan pelan dan kemudian kita ngebut. Nah, resikonya adalah kalau Anda ngebut, banyak terjadi kecelakaan. Nah, untuk mengurangi kecelakaan itu, dalam konsep hidup kita, kemudian penyakit muncul. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh keriuhan dalam pikiran manusia. Pikiran manusia bisa memikirkan 60.000 yang aktif, super aktif, sampai 100.000 pikiran per hari. Dan makin cepat. Coba Anda lihat, kalau Anda jalan di kota-kota besar, Jakarta, Singapura misalnya, KL, Sydney, Melbourne, nah di beberapa kota besar yang saya jalani, orang-orang Barat, orang Jepang, Korea, jalannya begitu cepat. Orang Indonesia yang santai. Jadi kita bagus saat ini ya sudah punya ya sesuatu yang dinamakan slow down. Nah, jadi itu dia. Itulah sebabnya Lori Dosey, kemudian seorang dokter tahun 80-an menemukan sesuatu dan menyebutnya karena kita terbiasa terburu-buru ya, worry, khawatir, terjadi percepatan dalam pikiran kita, cara kita ngomong, demikian percepatan juga dalam tindakan kita. Salah satu percepatan di usus kita, banyak orang yang sakit mah, mengalami GERD, percepatan dalam jantung menjadi sakit jantung, percepatan dalam pikiran juga, akhirnya 3S mulai, ada stroke, ya. Nah, yang terakhir itu adalah stop. Nah, di stop yang bagus tadi slow down itu adalah pause. Dulu tape-tape lama kita sampai sekarang juga, maka ada di sana ada replay, ada play, ada pause. Nah, tahukah Anda, ya, dulu beristirahat artinya rest in peace, beristirahat sejenak. Tapi akhirnya negatif diambil orang menjadi kematian. Nah, dalam rangka inilah, kalau boleh saya mundur 6.000 tahun yang lalu, orang-orang masih panjang umurnya, mereka hidupnya lambat. Nah, buku saya ini sebenarnya dimulai dengan sebuah statement begini. The fast mind is a sick mind. Orang yang berpikiran cepat itu adalah pikiran yang sakit. The slow mind is a healthy mind. Pikiran yang lambat atau tenang itu adalah pikiran yang sehat. The still mind is divine. Pikiran yang hening itu adalah pikiran ilahi, pikiran dewa, dewi, pikiran ketuhanan. Nah, Maher Baba yang mengatakan, dan seorang pemusik dari kira-kira 3.000 tahun yang lalu, dia berkata dalam renungannya, dalam mazmurnya, dalam nyanyiannya, be still and know that I am love. Diam, tenanglah, ketahuilah, akulah cinta, akulah kebenaran, akulah Tuhan. Jadi, satu langkah yang paling pasti untuk mengenal orang yang berkata selama ini adalah being, ya, source, sumber, ya, Tuhan, Anda sebut Deo, Theo, adalah keheningan. Nama lain daripada Tuhan bagi saya adalah Sang Maha Hening. Oleh sebab itu, diamlah, tenanglah, ketahuilah, akulah Sang Keheningan, akulah Tuhan. Kira-kira 2.500 tahun yang lalu, ada dua orang nabi, ya, yang berkata demikian. Hai seluruh bumi, berdiam dirilah di hadapan Khalikmu. Kemudian dia berkata, hai seluruh dunia, ya, berdiam dirilah di hadapan Sang Pencipta. Dan lebih ke belakang lagi, ya 700 tahun sebelum Masehi, seorang nabi juga, namanya Yesaya, dia berkata demikian, dalam tinggal diam terletak keselamatanmu, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. In returning and rest is your salvation. In quietness and trust shall be your strength. Tetapi ada sepatah kata di ujungnya, dia berkata, but you are not willing. Tapi engkau tidak mau, engkau menolak, your reluctance
you're not willing, maka engkau tidak mendapatkannya. Dan lagu yang terkenal bahkan saat ini tentang keheningan berkata demikian, di saat badai bergelora, aku akan terbang tinggi, dan pertolonganku ada bersama Dia, Bapakku, karena ku tahu Bapakku adalah Sang Maha Keheningan. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the earth. I will be still and know you are God. I will be still and know you are Lord. Bahkan satu lagu yang terkenal di seluruh dunia, Indonesian Idol yang pertama, orang pada masuk melalui lagu ini. Ya. Yang itu You Raise Me Up. Ini dia berkata demikian. When I'm down and oh my soul so weary, when trouble comes and my heart's burdened, then I am still while wait here in the silence until you come and stay a while with me. Tadi di awal daripada acara ini, teman saya Yudi telah menempatkan sebuah puisi dari seorang anak kecil yang mengalami kanker darah dan akan meninggal beberapa bulan kemudian. Akhirnya dokternya memberikan itu kepada 500 temannya. Dan seorang teman saya dengan 3 dokternya yang menulis kata sambutan forward di buku saya, Dr. PJ John dari Singapura, Lion City, Merlion City, mengirimnya kepada saya dan saya kirim kepada banyak orang. Dan saya tuliskan kemudian di belakang penutup daripada bab 28 ini. Dan tadi ternyata baru hari ini saya tahu sudah dijadikan lagu oleh sang dokter itu dan lengkap tadi tim musiknya. Nah, saya akan bacakan saja, tadi bahasa Inggrisnya sudah ada. Judulnya Tarian Lembut, Slow Down. Pernahkah kau lihat anak-anak bermain kejar-kejaran atau mendengarkan suara hujan gemercik menerpa tanah? Pernahkah kau lihat kupu-kupu terbang keliling dan memandang matahari senja hingga tenggelam? Perlambat sedikit, jangan menari terlalu cepat. Waktu begitu singkat, musik segera berakhir. Apakah engkau berlari sepanjang hari atau terbang? Ketika kau bertanya, apa kabar? Apakah engkau mendengarkan jawabannya? Hai. Ketika malam tiba, apakah engkau berbaring di tempat tidur dengan ratusan tugas selanjutnya melintas di kepalamu? Perlambat langkahmu. Jangan menari terlalu cepat. Waktu cepat berakhir. Musik pun segera berlalu. Pernahkah engkau berjanji pada anakmu, kita akan melakukan ini besok? Dan dalam keterburu-buruanmu, tak melihat kesedihannya berlalu. Pernahkah engkau berjanji? Pernahkah engkau kehilangan sentuhan, membiarkan persahabatan mati, karena engkau tak pernah punya waktu untuk menyapa dan berkata, hai, perlambatlah sedikit. Jangan menari terlalu cepat. Waktunya singkat. Musik segera berlalu. 2/3 saya baca. Saya akhiri di sana. Sekarang saya kembali ke awal daripada buku saya. Setiap bab di buku ini saya kasih 5 kata-kata mutiara, quotation. Orang biasanya 1. Tapi karena buku saya ini adalah untuk slow down, maka saya perlambat ritmenya seperti lagu. Nah, dimulai dengan the rest is silence. Diam adalah perhentian. Shakespeare yang berkata ini. In solitude be a multitude to thyself. Dalam hening, jadilah persekutuan, jadilah pesta bagi dirimu sendiri. If you would live innocently, seek solitude. Kalau engkau mau hidup murni, benar, carilah keheningan.